kebutuhan pakan itu pas jam-jam berapa maksimalnya, yaitu makanya kami memberi makan itu pukul 6 ya, pukul 6 sampai dengan setengah 7, dan kemudian siangnya itu sekitar kira-kira setengah 2 siang. Kalau untuk porsi pemberiannya berarti ya itu setiap 2 kali? 2 kali. Komposisinya sekitar 40-60%. Ya, 40 di pagi, 60-nya di siang. Kalau untuk sumber airnya Pak, ini asalnya dari mana Pak? Kalau sumber air kami dari mata air yang ada di sini. Kami mengambil mata air dari sini. Berarti sudah tidak ditambahkan kaporit atau? Tidak. Kebetulan kualitas air di sini cukup bagus. Cukup bagus. Lanjut ke ini Pak, penanganan penyakit dan lingkungan. Ya. Nah, kalau untuk program vaksinasi di sini tuh selama pemeliharaan ini berapa kali vaksinasi? Banyak sekali ya. Dek, sekarang untuk AI sendiri aja sekarang bisa 3-4 kali. Oh iya. Untuk AI, untuk ND itu kita ulang setiap ND live-nya, kita ulang setiap bulan. Kami masih memakai, ada yang beberapa farm sudah tidak menggunakan. Itu monggo lah. Sekali lagi masalah vaksin ini kecocokan. Kecocokan, ada yang bisa tanpa vaksin live merasa cocok, monggo silahkan aja. Itu kan urusan masing-masing. Jadi kalau kami di sini cocoknya seperti itu. Jadi untuk vaksin live NB kami masih pakai, vaksin live IB kami masih pakai, ya. AI itu hampir kira-kira hampir 3,5 bulan 4 bulan kami repak lagi AI. Kalau untuk komposisi pakan itu kami 50% jagung, 35% konsentrat, kemudian 15%-nya dedek atau kapul. Tetapi kami standarnya memilih bahan-bahan itu yang terbaik gitu. Jadi jagung kami juga tidak sembarang jagung, artinya sembarang jagung itu kami lihat dari kekeringannya. Gitu. Kami paling sesulit-sulitnya itu yang bisa kami terima itu KA16. Ya, memang ya kadang-kadang ada 17 gitu, tetapi itu dapat mungkin kita teliti sampai di situ. Pembuatannya ya di sini Pak? Iya di sini. Ya. Itu pakannya didatangkannya dari mana Pak, bahan pakannya? Bahan pakan kami membeli dari para petani ya. Sudah punya langganan sendiri. Kalau jagung kami sudah punya langganan. Untuk katul langganan, konsentrat kami ada ambil dari beberapa feed mill. Pakan jadi dan konsentrat kami ada ambil beberapa feed mill. Lanjut ke penanganan penyakit ya Pak. Nah ini seperti ini contoh, ini kondisi air sebersih ini aja kami masih harus bersihkan lagi. Itu nanti dilihat kondisi peralon, kondisi air, ya. Ini kan mulai jam 12:30 harus mulai merawat, ya. Nah merawat ini harus dibersihkan lagi. Jadi maka ini bagi kami sangat penting sekali. Kebersihan masalah di kandang ini sangat penting sekali. Pak, berarti ini satu kandang dihandle oleh satu pekerja gitu ya Pak? Iya, satu pekerja. Ini seperti ini misalnya untuk perawatnya. Kami harus betul-betul kesehatan, lingkungan, biosecurity itu di kandang kami itu utama. Saya nggak boleh tawar-tawar. Kalau pekerja di sini apakah juga melakukan vaksinasi Pak? Apa ada nanti tenaga ahlinya sendiri? Ada beberapa tenaga kami yang vaksinasi di sini. Kami tidak mau tergantung dari luar. Memang ada cadangan sewaktu-waktu dibutuhkan. Kalau untuk pengaplikasian vaksinasinya biasanya apakah? Ada macam-macam, lewat minum ada, lewat suntik ada, lewat macam-macam ada. Kalau spray ada Pak?
spray kami tidak Oh, nggih. tidak menerapkan sama Berarti sekali. air minum dan suntik. Air minum suntik ya. Ya. Kan pekerjanya yang melakukan vaksinasi beberapa Pak. Apakah sebelumnya itu ada pelatihan dulu atau? Sudah kami latih. Sudah kami latih. Ya. Nah, Pak, lanjut ke sanitasi. Kalau Ya. untuk sanitasi tiap kandang, selain pembersihan tempat minum itu apa aja Pak? Pembersihan kotorannya. Pembersihan ini tempat telur. Oh, Ini nggih. juga utama. Pembersihan tempat telur, tempat minum, tempat pakan. Terus kotoran ayam ini juga harus kita bersihkan. Diambilnya dibersihkannya setiap Disorok. kali, Pak? Ini ada gilirannya nanti. Gilirannya kemudian kita tampung di bawah, Iya. nanti terus kita ambil. Oh, iya. Kalau untuk biosecurity dari kendaraan masuk atau tamu-tamu yang masuk itu bentuknya Ada. seperti apa aja Pak? Kami melakukan penyemprotan Oh, iya. untuk biosecurity-nya. Ya, untuk kendaraan masuk. Boleh diceritakan Pak sebelumnya apakah di peternakan ini pernah terkena wabah penyakit gitu Pak, dan cara penanganannya kalau Kalau sampai saat ini, puji Tuhan ya, saya tidak cerita sombong, tidak cerita ini, karena kebetulan kami juga tetanggaan dengan Bu Siti, ya. Iya. Itu kami tidak pernah ngalami Tidak pernah. sampai ke situ. Sampai yang saya maksud wabah AI itu sampai menyebabkan kematian yang begitu banyak seperti tahun 2000-an. Puji Tuhan, Mbak. Tapi kalau sakit-sakit gitu pernah Pak? Oh ya, pastilah. Mhm. Itu kami ada drop produksi juga ada, ini juga ada, dan sebagainya. Kendala seperti itu biasanya diakibatkan apa Pak? Ya namanya virus, namanya iya. bakteri, kami tidak bisa menolak ya. Mhm. Semua terbawa oleh angin, cuma kita antisipasinya seperti apa. Nah, kalau untuk penanganan limbahnya Pak, di sini kotorannya Kita dijual. jual, Hmm. kita jual ke daerah Dieng, ke daerah Magelang, ada beberapa. Ya. Dijual mentahan gitu Pak, Iya, tidak diolah. entah. Kami belum sampai mengolah. Nah, kalau lanjut ke pemasaran Pak, kalau boleh tahu telur-telurnya ini dipasarkannya kemana saja ya Pak? Ada beberapa kota di Jawa Tengah, Iya. kemudian di Jogja juga kami pasarkan ke perusahaan roti, ke perusahaan, ke hotel-hotel. Oh, iya. Ya banyak sekali lah. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, misalkan harga di pasar lagi turun tidak sesuai dengan biaya produksinya, nah langkahnya apakah tetap dijual atau masih tetap disimpan jual, dulu? Oh. tetap jual. Kami tidak pernah menyimpan karena kita harus menjaga kualitas ya. Iya. Ya ketahanan untuk telur itu hanya tertentu saja umurnya. Nah kita tidak bisa untuk menahan telur sampai dengan jumlah hari yang terlalu lama. Kebetulan di sini memang cuaca lebih dingin, Iya. jadi toleransi sampai 3 hari itu masih bisa. Nah terakhir Pak, ini untuk kendala dari keseluruhan usaha, baik dari pakan, pemeliharaan, pemasaran, sampai sejauh ini apakah ada kendala yang besar yang pernah dihadapi? Ya, kendala besar itu saya pikir kalau masalah penyakit itu umum Iya. ya. Kendala lingkungan itu harus kita tanggung sendiri. Kita bagaimana kita bisa menjaga kondisi dengan lingkungan. Tetapi yang paling utama kendala yang kami ini adalah regulasi pemerintah. Oh. Ini yang kami sangat mengharapkan dari pemerintah ini bisa mengadakan satu regulasi kebijakan yang bisa mengayomi semuanya. Ya, tidak hanya ke feed mill, tidak hanya ke breeding, tidak hanya ke pabrik vaksin, obat, tetapi peternak rakyat itu sebagai penyangga pangan nasional. Sekian Pak pertanyaan Ya. dari saya. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Baik. Bapak. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya tadi ada salah kata. Terima kasih Pak. Sama-sama semuanya ya. Oke, Pak. Terima kasih buat adik-adik semua.
apa yang saya sampaikan supaya ke depan bisa menjadi bekal untuk adik-adik bisa membantu memajukan industri perunggasan di Indonesia. Amin. Ya, terima kasih sama-sama. Ye.